Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kembali lagi di YouTube channel kami di Indosi Family. Rasanya udah lama banget aku nggak bikin vlog. Jadi kali ini aku bikin vlog karena aku lagi nggak kerja guys ya. Hari ini tuh hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 guys. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel kami, dan juga teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Ke teman-teman, hari ini di rumah aku sama anak-anak, sama Dominic dan juga adalah mereka di sana. Jadi kita semua baru habis mandi, barusan turun dari lantai atas dan kami mau breakfast. Tadi kita habis mandi. Anak-anak lagi pada sakit guys. Mereka berapa hari ini tuh batuk-batuk. Terus tadi kita lama di kamar mandi tuh kita steam. Jadi aku hidupin air panas gitu, hot water shower, terus biar steam gitu loh, kayak apa ya, uap panas itu, biar membantu mengencerkan dahak dan juga ingus-ingus biar keluar gitu kan. Jadi ya guys, ini kita udah pada lapar, mau bikin breakfast dulu. Dan anak-anak request minta pancake. You want a pancake, Dominic? You say hi guys. I wanna make pancake. I'm a fan. What you eating? Chippy. Okay guys. Jadi hari ini cuman kita bertiga di rumah karena si Christine lagi pergi kampus dan si suami dia lagi kerja di Papua Nugini guys. Oke, kita mau bikin pancake mix. Jadinya pancake-nya ini tinggal kita tambahin air aja, gampang banget. You scratch? Yeah, it's itchy. Oh, don't scratch. Why itchy? Oke, mami ini. Anak-anak kan nggak ke daycare ya kalau hari Rabu. Mereka ke daycare kalau hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat. Jadi kalau hari Rabu mereka nggak ke daycare. Terus aku kerja, kan aku kasual, jadi aku kerja kapan aja kecuali hari Rabu sama hari weekend, Sabtu Minggu. Tapi padahal hari weekend tuh bayarannya double gitu kan, bayarannya lebih tinggi dari hari biasa. Cuma itu anak-anak nggak ada yang jaga, kecuali aku minta tolong pas ada shift, terus minta tolong mertua yang jagain gitu boleh. Tapi mertua juga kemarin dia habis jatuh guys, jadi oke. Here. This your apple juice last night. It's not. I'm fish. Huh? Oke guys, bentar. Mommy, don't go school. Yes, today no school today. School tomorrow. School tomorrow, okay? Orange. Sebagai informasi nih buat kalian yang baru pertama kali bergabung, yang belum tahu, aku sekarang kan kerja guys. Aku kerja di Aged Care di sini, namanya Aged Care tuh kayak panti jompo di sini. Jadi udah dari Desember 2003 aku udah kerja. Jadi ini sekalian aku cerita sedikit ya guys. Jadi sambil kita bikin sarapan, aku sekalian cerita-cerita gitu loh. Jadi di bulan September itu aku enroll atau aku daftar kursus. Ini kursusnya itu namanya individual support aging atau di aged care gitu kan. Terus kuliahnya tuh waktu itu aku pilihnya online karena sama anak-anak, jadi bisa punya anak-anak. Waktu itu kan si
Anak-anak belum ke daycare, baru Dominic aja cuman 2 kali seminggu gitu. Terus Dev juga waktu itu dia working from home, jadi ini kesempatan banget aku buat kursus. Jadi aku ambil kursusnya online, aku daftarnya pertama online. Terus udah daftar, udah selesai semua berkas-berkasnya, udah mulai nih dikasih materinya di rumah. Ternyata di rumah tuh nggak bisa fokus kerja, belajar, karena nanti si suami yang suruh-suruh belajar. Kalau nggak tuh malas banget buka laptop, apalagi udah sibuk masak, ngurus anak gitu kan. Jadi bener-bener nggak fokus untuk belajar kalau di rumah, bener-bener nggak karena sama anak kecil kan. Terus akhirnya kita telepon mereka dan kita minta kita ganti di kelas aja gitu, jadi tatap muka. Untung kelasnya tuh cuman seminggu tuh 2 kali atau 3 kali waktu itu. Jadi ya udah. Tapi aku waktu itu pindah, kalau misalnya online itu 6 bulan. Kalau misalnya kelas 3 bulan. Akhirnya aku cuma 3 bulan aja selesai. Karena aku pindah ke kelas yang biasa gitu kan. Jadi ya kuliah sih, kursus. Kampusnya cuma dekat dari rumah, cuman sekitar 10 menit drive. Terus selesai itu, muridnya juga nggak banyak, cuman 7 orang kayaknya. Jadi kita belajar sampai bulan November kalau nggak salah. Bulan November tanggal 25 itu kita start magang atau kerja praktek gitu, kerja lapangan. Jadi apa yang kita pelajari teori selama dari September sampai Oktober, November, 3 bulan itu kita belajar teori. Terus di akhir November sampai Desember itu kita praktek. Jadi 4 minggu totalnya kita praktek lapangan gitu, magang. Jadi kita magang di Edge Care yang tempat aku kerja sekarang itu, aku magangnya di situ. Jadi magang selama 4 minggu itu dari Senin sampai dengan Jumat. Magang itu nggak dibayar, kerjanya mulai dari jam 6.30 sampai jam 2.30. Jadi gitu guys. Terus aku pas selesai magang, terus kita tuh dapat feedback gitu, kayak penilaian dari mentor kita selama magang, dan penilaiannya tuh bagus, aku kerjanya bagus, komunikasinya bagus. Akhirnya mereka kasih feedback itu di catatan, di buku, di kertas gitu, ada formnya gitu. Terus mereka encourage atau suruh aku, ayo lamar aja sudah langsung di sini. Di sini kebetulan mereka tuh lagi butuh staff. Akhirnya aku masukin aplikasiku dan surat dan resume atau surat lamaranku. Masukin, pas itu aku udah selesai magang ya. Pas hari terakhir magang aku udah kumpulin semua feedback dan segala macam, aku fill semua aplikasinya, terus aku masukin resume, terus aku antar ke HR-nya atau HRD-nya. Terus berapa hari kemudian, 3 hari kemudian ditelepon lah aku, terus interview, dan abis interview disuruh lengkapi berkas-berkas, dan langsung minggu depan langsung dikasih shift untuk kerja. Itu guys, lumayan cepat sih. Jadi feedback itu penting guys. Kita tuh siswa ada 6 orang yang magang di tempat yang sama. Terus cuman 3 orang yang dikasih feedbacknya tuh baik, excellent gitu kerjanya. Terus akhirnya pas kita masukin lamaran tuh cuman kita bertiga doang yang dipanggil, yang 3 orang lainnya tuh belum dipanggil, mungkin nanti, tapi kayaknya belum. Sampai sekarang juga mereka belum kerja di situ, mereka udah kerja di tempat yang lain sih. Jadi gitu guys, kalau di sini kita kursus tetap harus ada magangnya. Terus
feedback itu sangat penting ya. Atau kalau apa ya, feedback itu kayak apa ya, penilaian, atau kalau kerja kita nggak bagus pasti di situ ditulisnya, butuh training lagi tuh, butuh belajar lagi gitu. Dan puji Tuhan banget aku kemarin bagus semua ya. Jadi dari mulai Desember, akhir Desember itu pas Christmas tuh aku udah kerja guys. Lupa juga, kayak sekitar tanggal 27 Desember kayaknya aku udah mulai kerja. Jadi waktu itu sertifikatku juga aku belum dapat sertifikat dari tempat kerja, dari tempat kursus. Karena aku agak sedikit telat, karena aku udah fokus sama magang, aku belum selesaikan tugas-tugasnya, akhirnya sertifikatku terlambat. Dan ketika sertifikat terlambat, mereka bayarnya tuh yang harusnya $38 per jam, mereka cuma bayar $36 per jam. Jadi saat aku udah terima sertifikatnya bulan Januari tanggal 16, aku masukin sertifikatnya, baru diganti salarynya, jam rate-nya diganti dari 36,9 diganti ke 38,9 atau 390.000 per jam. Can we give Stella apple juice? Dan ya teman-teman, aku kursus ini tuh gratis. Bukan sekitar diskonnya sekitar 95%. Karena apa? Karena aku permanent resident. Jadi kalau kita permanent resident, kita tuh dapat kayak bantuan, dapat funding dari pemerintah untuk kita ambil kursus. What, Dominic? Itu Dominic. No, okay, like Dominic, no one. It's alright, Jala, no one you drink? No. Okay, go watching TV there. Okay, put in here. Mommy make pancake. Jadi gitu guys, kayak kemarin tuh biayanya tuh sekitar 26.000 apa 26.000 kayaknya. Dan aku cuma bayar sekitar $200. Kebayang itu kan 26.000. Dan ketika udah kerja, bayar kursus 26.000, kerja 2 minggu udah istilahnya udah tergantikan biaya kursusnya. What happened? Hair gel. Mama, I want to get my makeup. Come here. I want to get my makeup. Later, after mommy make your hair. Come on. You wanna go outside to line the clothes or no? Okay, you know. This for hair. I'm do myself. How you do yourself? No, it's not good.
can look at the mirror, make your hair. Please. Don't move. Don't move. I want to do myself. I can do myself. I can do myself. I have to go. Wait. Della. It's good. Mommy don't wanna take you out because you go out by yourself. Teman-teman, nanti baru aku lanjut cerita ya. Ini aku mau jemur pakaian dulu di luar karena mumpung lagi panas. Come on guys, go outside. Ini biasa anak-anak mau nebeng juga ikut. Oh, quick, go out Della, go out. Baru kelar jemur pakaian, sekarang saatnya masak karena sudah jam 11 dan belum masak nasi sama sekali. Kita masak nasi dulu ya. Aku beli tuna steak kemarin dan ini mau aku defrost dan aku goreng buat makan anak. Ini kan tuna yang sudah di frozen. Ini aku masaknya 2 aja nih. Gorengnya 2 aja. Kalau ditanya kenapa sih kepikiran mau kerja di aged care, jadi gini guys, aku punya teman. Ya, aku punya teman yang dia udah duluan kerja di aged care dan juga ada beberapa orang Indonesia yang kerja di aged care juga. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang. Terus aku, baby. Bentar guys, jadi aku punya what baby? Where's your dummy? Jadi mereka udah duluan kerja. Terus ada temanku, dia orang Filipina, dia udah kerja duluan di situ. Terus aku iseng-iseng aku tanya ke dia gimana sih cara mau kerja di aged care. Terus dia bilang kamu kursus aja, ambil sertifikat 3 yang individual support. Itu kursusnya itu gak lama dan itu kursusnya, tempat kursusnya ada yang di dekat rumah. Kebetulan kita kan satu area gitu kan. Terus aku coba-coba email, terus kita telepon juga dan ternyata mereka buka pendaftaran dan aku langsung daftar. Karena aku mikirnya gini loh, aku kepikiran mau sekolah perawat guys. Terus aku nih sama sekali belum ada basic apa-apa. Di Indonesia juga aku bukan perawat dan kualifikasi untuk jadi perawat itu benar-benar tinggi banget. Dan biayanya juga otomatis bakalan fantastik juga, mahal kalau sekolah perawat di sini. Dan sebelum itu aku pikirnya ya udah, sebab aku cari-cari informasi, aku googling dan segala macam. Kayaknya kerja di aged care ini bisa jadi pathway juga, individual support bisa jadi pathway untuk sekolah perawat gitu. Pas aku lihat ini nih, ada artis yang Jill Gladys itu yang mantan pemain film Kolosal itu, dia juga ternyata dari carer terus dia jadi enroll nurse. Nah aku terinspirasi dari situ, akhirnya aku
pikir-pikir nggak ada salahnya aku coba sih kerja di aged care, tapi yang pokoknya yang basic aja dulu sambil nanti aku cari info, aku belajar Inggrisku aku tingkatkan, terus nanti aku daftar untuk sekolah perawat walaupun enroll nurse yang diploma gitu kan. Terus ya udah suamiku bilang ya udah apa salahnya coba, dan aku nih belum pernah ikut kursus sebelumnya di Australia, jadi ini pertama kali ikut kursus dan pertama kali kerja, dan pertama kali kerja di aged care juga, dan ini juga pertama kali aku kerja yang ikut di perusahaan orang gitu loh. Akhirnya aku daftar dan sudah kursus, akhirnya sampai dapat sertifikat, magang dapat sertifikat dan langsung kerja di aged care yang sama. Jadi puji Tuhan banget, memang dibukakan jalan, dilancarkan semuanya, aku dikasih feedback yang baik, makanya aku langsung bisa diterima untuk bekerja. Dan aku walaupun kasual ya guys, dan kenapa juga aku memilih kasual, atau kasual ini jam kerjanya nggak menentu, kita bisa kerja full dari Senin sampai Minggu bahkan. Tapi kadang kita cuma dapat 3 shift juga, minggu berikutnya cuma dapat Senin, Rabu, Kamis, atau Senin, Selasa gitu. Semua tuh tergantung ada shift yang mereka offering ke kita nggak. Kalau di aged care tempat aku kerja ini guys, mereka kayak punya aplikasi gitu kan, punya aplikasi untuk menawarkan shift kepada karyawan yang kasual gitu. Jadi kalau mereka nawarkan shift, kita harus cepet-cepetan pick up atau pilih itu shiftnya, kalau enggak bakalan diambil lagi sama karyawan yang kasual yang lain gitu. Jadi memang harus sering-sering lihat notifikasi gitu. Dan awal-awal sih aku dapat banyak shift, kalau aku masih awal-awal masih semangat banget gitu. Pas suami juga pas dia di rumah aku bisa ambil full time gitu, tapi sekarang gak bisa karena anak-anak harus dijemput sore. Terus adikku Christine juga dia kerja juga, dan dia juga pergi ke sekolah college gitu. Jadi memang waktunya yang benar-benar nggak memungkinkan aku untuk ambil sepenuh waktu itu untuk kerja gitu. What baby? What? Dan guys, so far not too bad. Aku sekarang benar-benar menikmati. Sekalian aku pokoknya ini kerjanya tuh bayarannya tuh bayaran di dunia dan di surga. Karena apa, kita membantu orang yang bener-bener membutuhkan, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan kita yang bantuin mereka untuk bikin hidup mereka layaknya orang yang normal, walaupun udah nggak normal gitu, maksudnya normal kayak orang biasa gitu loh. Mulai dari daily livingnya, kayak kebutuhan hidup manusia sehari-hari gitu, yang paling esensial, yang paling yang paling penting gitu, kayak kita makan, kayak kita buang air, kayak kita pup, kita kencing, kita bangun dari tempat tidur, itu kita bantu mereka semua. Dan di situ kita sebagai carer atau sebagai pengasuh ya, pengasuh orang tua gitu, kita tidak bisa memberikan mereka obat atau medication, karena itu bukan job listnya kita, bukan job descriptionnya kita. Kalau itu adalah job descriptionnya nurse atau perawat ya, perawat register nurse, di sini bilangnya register nurse. Karena carer juga perawat, kita merawat mereka ya, kita merawat orang tua, sama-sama istilahnya kita merawat, tapi yang punya wewenang untuk memberikan obat-obatan kepada klien itu adalah register nurse atau perawat yang terregistrasi gitu, atau namanya enroll nurse juga, ada enroll nurse, jadi bawahnya register nurse, dia itu yang sekolah diploma itu. This jadi gitu ya guys, kerja di sini, kerja di aged care itu kan ya apa ya, mereka itu kayak instansi yang memang under di bawah pemerintah gitu loh. Jadi kerja di sana tuh memang untuk jadi carer itu memang diprioritaskan tuh orang lokal yang punya basic skill seperti Cert3 itu.
pokoknya yang permanen resident aja dulu minimal, atau yang citizen. Jadi kalau yang student, aku bingung juga kalau yang student itu mereka kayaknya kecuali student nurse. Jadi mereka kesini tuh sekolah, misalnya dari Indonesia mereka kesini tuh sekolahnya register nurse gitu. Terus sambil sekolah mereka bisa juga sambil kerja jadi carer gitu. Sampai mereka lulus baru mereka bisa jadi register nurse. Dominic. Jadi guys gitu, kalau aku kerja, ini anak-anak sekarang kita titip di daycare. Jadi mereka di daycare hari Senin, hari Selasa, sama hari Kamis dan Jumat. Adela say hi. Ini Adela. Adela dia di kelasnya toddler. Kalau Dominic udah di kindergarten. Break every stronghold through to the fire. Kalau aku ambil shift malam, shift sore dari jam 2.30 sampai jam 10, mereka pas pulang-pulang mereka udah pada tidur guys. Yes. Water. Aus dia, aus. Oh, aus. Aus dia. Fine. Here's the pillow. Bisa sih kalau yang working holiday visa itu kalian bisa kerja di sini. Kalau kalian kerjanya ya di bagian kayak hospitality-nya, kayak di kitchen atau cleaning gitu, yang di aged care gitu. Kalau misalnya jadi carer ya harus ada sertifikat PRI itu minimal guys. Kita nggak sembarang jadi pengasuh di orang tua, perawat di orang tua, dan kita nggak punya basic skill seperti itu guys. Jadi harus ada itu. Oke guys, ini aku mau tunggu nasinya mateng, terus aku mau goreng ikan, dan kita ready for lunch. Oke teman-teman, sekarang aku mau masak ikannya. Ikan tuna kita goreng aja, terus nanti kita makan pakai nasi panas. Ini halo teman-teman, ini sudah kita baru bangun tidur semua. Aduh ketiduran terus. Ini udah hampir jam 3:30. Ini kita lagi santai-santai aja, anak-anak lagi main di situ tuh. Dominic, what are you doing? Terus ini adalah situ dia lagi makan apel. Teman-teman, ini udah jam 4:30 lewat, dan di sini ada banyak banget pakaian kering yang belum dilipat. Sekarang mari kita lipat dulu, atau kita mau ini dulu ya, bersih-bersih di apa
bersih-bersih di depan aja dulu. Meong. Oke guys, ini kita ada paket juga dari Temu. Oke teman-teman, ini kita mau masak dulu. Abis makan baru kita mau mandi ya. Abis makan kita mandi. Kita mau bikin mie goreng. Hi guys. I'm over here. Halo, kita mau bikin mie goreng guys. Dominic here. Hai guys. I want to kill. Guys. Guys, come in. Hi guys. Hi guys. We got a hold up. Hi guys. Okay. Got a hold up. Hi, Ka. Hi. Wait, mommy's me. What, mommy's me? Oh, that's you. Kasih ibu. Kas. I want to take the spell. Oh, burung kakatua, ada burung kakatua. I don't want to. Burung. Kakak. Mommy, I want to see. Show it later after it noodle. After show it. Good finish. Give us room to do. Noodle. Oke guys, ini mie gorengnya udah jadi, tinggal dikasih dingin dulu baru anak-anak bisa makan dan aku juga bisa makan. Ribut banget di belakang. Halo guys, ini kita udah di kamar dan kita mau mandi dulu. Where's Adela? No more children coming here, yeah?
Then we make a house. Della! Della! What mom? What mom? Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.